Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang menyempatkan waktunya untuk ikut berpartisipasi, berdiskusi dalam e-workshop series CMBS Indonesia sesi kedua pada sore hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Della Palupi selaku moderator pada pelatihan hari ini dengan subtema Introduction to UNCLOS Maritime Border Management Perspective. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Arif Hidayatullah. Selamat sore Bapak Arif. Selamat sore, makasih. Perlu kita tahu, beliau merupakan alumni dari Flinders University, Australia, dengan disiplin ilmu hukum internasional dan kriminologi. Dan saat ini beliau merangkap 3 jabatan, yaitu sebagai Alternate Koordinator RPOE IW Sekretariat, Kepala Divisi Kerjasama dan Humas Satgas 115, dan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Luar biasa. Tak hanya itu, beliau juga aktif mengikuti beberapa pelatihan dan lokakarya, di antaranya AMSA Conference yang diselenggarakan Science Association INS, the 2017 Indonesia Council Open Conference yang diselenggarakan oleh ICOC. ICOC ini merupakan a subgroup of the Asian Studies Association of Australia. Beliau juga mengikuti training on interview techniques of fisheries crime investigator yang diselenggarakan oleh Interpol Environmental Security Program, Maritime Law Enforcement in Service Training yang diselenggarakan oleh Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah. Betul Bapak? Ya. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan pada hari ini. Seperti biasa, pelatihan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan, dan yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga mikrofon tetap mute selama jalannya pemaparan. Bagi peserta yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur chat pada Zoom ataupun jika berminat, dapat bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan akan kami persilahkan untuk meng-unmute mikrofon. Baik, kepada Bapak Arif Hidayatullah, untuk pemaparan kami persilahkan. Terima kasih Mbak Della selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi kebiasaan kita dalam kondisi seperti sekarang, saling mengingatkan untuk tetap disiplin, menjaga prokes, menjaga imun, ya, makan cukup, istirahat cukup, berpikir secukupnya. Jangan terbebani, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Pertama-tama terima kasih kepada CMBS yang sudah mengundang kami untuk sharing sedikit apa yang kami tahu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, karena memang terkait hukum laut internasional ini sangat menarik, sangat tidak sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memang untuk menjadi hafal dan paham itu agak perlu lebih banyak diskusi seperti ini. Sehingga saya kira forum ini sangat bagus dan mudah-mudahan akan menambah pengetahuan kita terkait hukum laut internasional. Selanjutnya saya akan mulai share screen. Sudah terlihat ya, Mbak Della dan Bapak Ibu semua? Siap, sudah terlihat Bapak. Ya, judul materi paparan saya Introduction to UNCLOS. Maka
Saya mohon maaf apabila Bapak Ibu teman-teman di sini sudah cukup familiar dengan UNCLOS. Apabila informasi yang saya sampaikan di sini sangat general, mudah-mudahan nanti apabila ada hal-hal yang bersifat detail atau teknis yang belum saya sampaikan dalam paparan bisa kita bahas dalam diskusi yang berjalan. Outline paparan saya adalah introduction. Dalam introduction saya akan pertama menggugah dengan istilah UNCLOS atau LOS dan juga sejarah singkatnya. Kemudian saya akan overview tentang isi dari UNCLOS itu sendiri. Lalu berikutnya saya akan membawa sedikit informasi mengenai border atau delimitation, itu mungkin perbedaannya di mana, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Yang pertama adalah UNCLOS atau LOS. Ini dua-duanya sangat sering digunakan, khususnya UNCLOS sangat sering digunakan. Nah, alasan saya kenapa saya dalam slide pertama ini menyampaikan ini, karena nanti dalam paparan selanjutnya akan kita lihat bahwa ada istilah yang sama. Jadi UNCLOS antara dia sebagai satu dokumen perjanjian dengan UNCLOS sebagai satu kegiatan konvensi atau rapat. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, teman-teman tidak bingung lagi kalau ke depan ada orang bicara UNCLOS tapi ternyata itu bicara tentang rapat gitu ya. Atau ada UNCLOS biasanya diikuti dengan UNCLOS 1982, maka itu bicara dokumen. Nah, ini hal yang menggelitik kenapa ini saya sampaikan, karena ada dalam satu forum, salah satu pakar hukum laut internasional yang dimiliki Indonesia, Profesor Eti Agus, pernah mengkritik salah satu pengajar dari perguruan tinggi ternama juga gitu. Bapak jangan ketuker Pak, itu UNCLOS itu tuh maksudnya rapat gitu. Jadi bahkan dosen dari kampus ternama saja ditegur juga gitu. Jadi ini penting saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Sebagian negara khususnya Australia lebih senang menggunakan Law of the Sea Convention ketika merujuk dokumen perjanjiannya. Nah, itu Law of the Sea Convention agar tidak tertukar dengan istilah UNCLOS. Namun kebanyakan negara dan juga kebanyakan organisasi lebih senang menyebutnya UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, biasanya ditambah 1982, maka itu bicara dokumen yang dihasilkan dalam UNCLOS yang terakhir. Sebelum lahirnya UNCLOS, ini saya cerita sejarah singkat dulu ya. Mohon izin Bapak sebelumnya. Ya. Untuk presentasi bisa di full screen Bapak agar terlihat oleh peserta yang lain. Mungkin. Oh iya. Ini kurang terlihat ya. Saya takutnya agak hang. Kadang suka hang kalau full screen. Terlihat ya? Sudah? Sudah terlihat Bapak. Ya. Oke. Jadi abad 17, ini saya mundur jauh di bawah abad 17, bahkan ini abad 15 ya. Pertama, laut itu dikuasai oleh dua negara, yaitu sebelah barat Spanyol dan sebelah timur Portugis. Jadi dulu tuh begitu, dibagi dua gitu. Pokoknya ke barat Spanyol, ke timur Portugis. Dasarnya adalah perjanjian Alcacofas tahun 1479 yang kemudian direvisi dengan perjanjian Tordesillas tahun 1494. Nah, kedua perjanjian itu disahkan oleh Paus Alexander ke-6 karena zaman dulu masih sangat kental unsur agama. Maka untuk urusan tersebut kerajaan-kerajaan memperoleh restu atau pengesahan dari Paus Alexander ini konteksnya. Nah, kemudian dengan penguasaan seperti itu mulailah timbul beberapa negara yang merasa tidak adil, ya, khususnya negara-negara Eropa yang besar. Ini Spanyol dan Portugis. Sebenarnya ada negara-negara lain yang memiliki kekuatan maritim yang cukup besar, yaitu misalnya sebut saja Inggris,
Lalu ada Belanda yang waktu itu masih the province of Orange. Dia masih provinsi di bawah Spanyol. Namun perkembangan laut perkembangan armada lautnya sangat masif gitu. Diawali dengan upaya dia mengelola perikanan. Nah, jadi memang nih Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah saya pelajari sejarah hukum laut internasional, peran substansi perikanan sangat besar. Jadi Belanda mengelola perikanan khususnya herring waktu itu. Dia semakin besar, kemudian karena zaman dulu masih keamanan di laut kurang, akhirnya mempersenjatai kapal-kapal perikanannya, dipekerjakanlah privatir namanya, atau kalau sekarang mungkin safeguard-nya ya, yang bersenjata, yang akhirnya malah membangun satu armada laut yang sangat kuat. Nah, pada saat itu pakar ini bersilang pendapat mana lebih dulu sebenarnya antara prinsip tembakan meriam yang menentukan laut teritorial itu hanya selebar 3 mil atau prinsip freedom of the sea yang kemudian disusul oleh closed sea. Namun secara alur logis lebih dulu prinsip tembakan meriam. Jadi saat itu dianggap satu negara boleh menguasai laut sejauh 3 nautical mile. Jadi 3 mil laut itu sekitar 5,6 km dari tepi pantai. Jadi dengan logika, kalau ada serangan mendekati pantai, maka kalau melampaui jarak 5,6 kilometer atau 3 nautical mile itu, maka dia akan kena tembak. Sedangkan kalau di belakang itu mau ditembak juga percuma. Nah, gitu kan. Sehingga akhirnya logikanya ya udah garis laut teritorial itu maksimal 3 mil gitu. Nah, kemudian karena laut itu dikuasai oleh Spanyol dan Portugis dan kemudian bermuara ke East Indies. East Indies itu diantaranya Kepulauan Indonesia ya. Saat itu Eropa, baik Spanyol maupun Portugis, ke Indonesia. Mungkin awal-awal itu ke wilayah yang sekarang menjadi Maluku, lalu ke Kalimantan dan lain-lain, untuk mengambil rempah-rempah. Datanglah Belanda ke sana dengan armada tadi ya. Dia pertama masuk ke Maluku, menawarkan perdagangan. Bilang itu kalau Portugis kan biasanya malah mengancam kamu dengan senjata. Kalau kamu jual ke saya, nanti saya lindungi kamu dari Portugis gitu kan. Sampai akhirnya ada insiden lah, ditangkapnya kapal Saint Catharina itu di Selat Malaka oleh Belanda gitu. Kapal Saint Catharina itu punya Portugis, ditangkap oleh Belanda di Malaka. Kenapa? Karena Saint Catharina itu menghalang-halangi armada Belanda dengan alasan ini semua punya Portugis gitu. Belanda nggak punya hak. Jadi kapal Saint Catharina itu mencoba istilahnya ya, ngeblok kapal punya Belanda, tapi kapal punya Belanda karena punya kekuatan yang besar, tadi saya sudah cerita ada privatir, akhirnya malah kapal Saint Catharina ini yang ditahan. Nah, atas insiden itu protes lah antara Portugis dan Spanyol. Nah, dalam persidangan diutuslah ahli hukum dari Belanda yang namanya Hugo Grotius ini. Dia menyampaikan prinsip mare liberum, freedom of the sea, bahwa nggak boleh. Jadi berdasarkan ius gentium atau hukum negara, itu laut milik semua orang. Nggak boleh orang dilarang untuk mencari usaha di laut. Gitu. Akhirnya karena bisa meyakinkan, menanglah Belanda saat itu. Dan asas freedom of the sea ini kemudian dianut. Karena sebagian juga negara-negara Eropa ini merasa menguntungkan gitu. Dengan asas freedom of the sea, mereka menjadi bisa melawan
dominasi Spanyol dan Portugis gitu. Jadi negara-negara besar saat itu Perancis, Inggris dan lain-lain mendukung Belanda, yang akhirnya freedom of the sea ini menjadi satu asas yang diakui atau paling tidak diberlakukan bersama-sama. Nah, kemudian dalam prakteknya Inggris merasa kepentingannya terganggu dengan freedom of the sea, khususnya laut-laut yang memang sudah dianggap menjadi wilayah kerajaan Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat tradisi militer, kapal perang ketika lewat pangkalan, kemudian ada tradisi salut, mereka lewat sambil hormat, prajurit berjajar di pinggir kapal. Nah, itu lahir dari kebiasaan yang diatur oleh King James of England, ya, Raja James di Inggris. Nah, dia begitu merasa ini laut Inggris nggak boleh semeenaknya orang masuk gitu. Akhirnya diutuslah pakar hukumnya Inggris namanya John Selden untuk menantang si Hugo Grotius. Jadi dia bilang laut itu bisa dikuasai, bisa ditutup oleh satu negara. Nah, akhirnya asas freedom of the sea dan close sea ini terus-menerus menjadi satu teori yang tinggal mana yang menguntungkan negara besar biasanya paksakan itu gitu. Inggris memaksakan close sea karena dia ingin melindungi lautnya, dia paksa. Setiap kapal mau lewat perairan yang dianggap wilayahnya Inggris harus salut, harus hormat. Seperti itu. Nah, ini terus-menerus terjadi. Nah, yang pasti negara-negara besar boleh dalam tanda petik seenaknya gitu ya. Ada teori freedom of the sea kok. Siapa yang berani ngelawan, ayo perang sama saya gitu. Inggris bilang, "Oh, saya punya teori close sea. Yang melawan, ayo perang sama saya gitu." Karena mereka punya kekuatan. Lalu pada abad 18 Inggris yang sudah dia punya pemahaman close sea, ya, dia ingin lebih lagi karena banyak penyeludupan terjadi di luar garis laut yang 3 nautical mile itu. Jadi kapal-kapal penyelundup itu parkir di luar laut teritorial gitu. Untuk kemudian barangnya diturunkan secara diam-diam ke kapal lain untuk dibawa masuk. Akhirnya Inggris menerbitkanlah The British Hovering Act, ya. Itu sebenarnya dimulai dari tahun 1709, 1718. Tapi yang boleh dianggap sudah sempurna itu tahun 1738. Dianggap The British Hovering Act ini cukup kuat. Dan Inggris kemudian mulailah dia melakukan pengamanan laut di luar teritorialnya. Nah, ini British Hovering Act ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari zona tambahan, gitu ya. Yang kewenangan untuk custom, immigration, sanitari, dan karantina itu berada di sana. Jadi sebelum masuk ke wilayah Inggris harus diperiksa dulu tuh dengan British Hovering Act itu sama mereka. Sehingga bisa dipastikan tidak ada barang-barang ilegal yang masuk ke Inggris atau barang-barang ilegal yang keluar dari Inggris. Nah, jadi kebayang ya betapa hukum laut saat itu seenaknya negara yang kuat, gitu ya. Seenaknya negara yang kuat, gitu. Negara-negara kecil waktu itu masih banyak sebagai jajahan, ya udah nggak bisa apa-apa. Mereka ya nanti perang lah. Yang mendukung freedom of the sea dengan close sea, kalau kepentingannya terganggu, masing-masing perang. Nah, abad 20 kemudian sebagaimana kita tahu sama-sama mulai ada cikal bakal PBB yang dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa, ya. Nah, Liga Bangsa-Bangsa tahun 1930 ini coba dia berkumpul untuk bikin hukum laut modern. Kalau yang di atas ini kita anggap hukum laut tradisional, ya, hukum laut yang lama. Mulailah dibahas untuk hukum laut modern tahun 1930, namun tidak menemui kata sepakat karena masih power state itu maunya egonya sendiri-sendiri gitu ya.
Nah, ini mulai kemudian ada pergerakan lagi tahun 45. Jadi Amerika saat itu ingin menguasai perikanan di wilayah Atlantik. Dikeluarkanlah Truman Proclamation. Jadi dengan proklamasi itu Amerika mengatakan bahwa laut yang dilakukan konservasi diurus oleh Amerika itu menjadi kewenangannya Amerika. Nggak boleh diambil oleh yang lain. Jadi saat itu terjadi pertikaian keras dengan Jepang merebutkan perikanan di Atlantik. Nah, dengan Truman Proclamation ini jadi pembenaran untuk menyerang atau mengusir Jepang dengan alasan Jepang nggak melakukan apa-apa di Atlantik kok, jauh-jauh dia ke sini, ngapain diusir gitu. Nah, karena ada klaim sepihak itu yang sampai 200 mile itu Amerika, akhirnya negara-negara lain Amerika Latin itu menyusul. Dia bikin itu, klaim juga. Loh, kamu bisa klaim kenapa saya enggak? Akhirnya mulailah kapal-kapal Amerika yang menangkap ikan di wilayah Chili, Ekuador ditangkap. Karena mereka bilang ini 200 mile punya saya gitu kata Chili. Ketika Amerika protes, loh kamu aja klaim kayak gitu masa kita nggak boleh gitu ya. Nah inilah kemudian Amerika pada saat momen-momen ini dia melahirkan undang-undang perikanannya yang di situ mengamanatkan tebusan bagi kapal-kapal Amerika yang ditangkap di negara-negara tersebut gitu. Kenapa? Karena Amerika saat itu sedang mengandalkan ekonominya dari perikanan. Jadi kalau ada kapal ikannya ditangkap di wilayah-wilayah yang diakui oleh Amerika Latin, maka amanat undang-undang perikanan bakal lahirnya prom release nanti ada di pasal 73 UNCLOS. Jadi pasal 73 UNCLOS itu di zona ekonomi eksklusif negara pantai harus melepas kapal yang dia tangkap segera apabila ada tebusan yang layak gitu ya. Nanti yang memang ini di internal Indonesia sampai sekarang menjadi satu diskusi yang panjang. Nah, kemudian Indonesia pada tahun 1957 Bapak Ibu mendeklarasikan yang namanya deklarasi Juanda, wawasan Nusantara. Jadi waktu itu ketika kondisi laut masih begini, negara-negara besar masih sedang semau-maunya, sedangkan bagi negara-negara lain garis terpecah-pecah. Jadi 3 nautical mil itu sangat tipis Bapak Ibu. Sehingga bahkan antara Sumatera dengan dengan Batam misalnya itu ada laut internasional yang sangat lebar. Antara Jawa dengan Bali ada laut internasional dan ini kan sangat berbahaya menurut Muchtar Kusumaatmadja muda saat itu dengan Perdana Menteri Juanda. Maka mereka merumuskanlah yang namanya asas negara kepulauan berwawasan Nusantara. Jadi ini mereka dengan gagah berani di forum internasional bilang Indonesia mulai saat ini mengumumkan bahwa tidak ada laut internasional di antara pulau-pulau Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi satu dengan kelautannya sebagai negara kepulauan. Itulah wawasan Nusantara. Jadi kebayang saat itu dengan gagah berani terserah lu mau bilang apa. Pokoknya Indonesia kalau masuk ke dalam perairan di antara pulau Indonesia, kalian berarti melanggar wilayah Indonesia. Padahal saat itu yang berlaku adalah hukumnya bukan seperti itu. Hanya diberi kewenangan 3 mil laut itu. Jadi itu kebayang bagaimana Indonesia menggugah hukum laut yang dianggap tidak adil saat itu. Ya. Artinya di sini saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu karena banyak juga yang belajar hukum laut, mendalami hukum laut kemudian menganggap hukum laut ini sebagai segala-galanya gitu ya. Betul kita harus menyikapi hukum laut karena apabila kita misalnya kita sebagai anggota UNCLOS kita tidak melaksanakan UNCLOS maka kita bisa dikenakan
sanksi, tapi bukan berarti juga kita tidak berpikir kritis gitu. Bagaimana menyikapi ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yang tidak menguntungkan Indonesia misalnya. Saya lanjut ya. Itulah yang terjadi pada abad 20, Indonesia menjadi salah satu negara yang dominan untuk mendorong adanya atau lahirnya hukum laut internasional yang modern. Nah, inilah dengan tadi tekanan-tekanan seperti tadi, maka diadakanlah UNCLOS pertama. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini bicara tentang the United Nations Convention on the Law of the Sea first, artinya ini pertemuan rapat ya, bukan bicara undang-undang. Ini makanya saya tadi sampaikan jangan sampai ketukar gitu. UNCLOS ini bicara forum rapat atau konvensi. Nah, UNCLOS pertama yang dilaksanakan tahun 58 ini melahirkan ada 4 konvensi. Konvensi tentang territorial sea dan contiguous zone, lalu konvensi tentang continental shelf atau landas kontinen, konvensi tentang laut lepas, dan konvensi tentang perlindungan sumber daya hayati dan perikanan. Nah, kekurangannya apa dari UNCLOS pertama ini? Belum memperhatikan aspirasi dari negara-negara yang seperti Indonesia tadi ya. Ingin ada negara kepulauan, di antara pulau itu tidak ada laut internasional gitu. Dan juga ada kepastian tentang batas teritorial, laut teritorial. Jadi dalam UNCLOS 1 ini, hasil dari UNCLOS 1 ini tahun 58, jadi ini jadi ada 4 konvensi. Jadi konvensi yang nomor 1 tentang territorial sea dan contiguous zone belum ini. Jadi boleh ngeklaim 12 mil, boleh ngeklaim 6 mil, tapi tidak ada kepastian gitu. Boleh klaim 3 mil. Jadi itu dianggap tidak adil, maka negara-negara katakanlah sebagai negara emerging country ya yang baru-baru maju, baru-baru merdeka, terus mendorong untuk adanya hukum laut internasional yang lebih adil. Maka diadakanlah UNCLOS kedua tahun 60, namun di situ negara-negara besar masih cukup kuat, mereka menolak usulan-usulan dari negara yang kecil. Baru ketika UNCLOS ketiga yang dilaksanakan cukup lama itu dari tahun 73 sampai 1982, ada 9 tahun kurang lebih pembahasannya, akhirnya menyepakatilah yang sekarang kita kenal dengan Law of the Sea Convention atau UNCLOS 1982 yang kemudian dianggap sebagai Constitution for the Ocean. Ini ceramahnya TB Koch, dia presiden yang memimpin rapat. Jadi maksudnya pemimpin rapat itu kan diberi julukan sebagai presiden ya kalau di forum PBB. TB Koch ini pemimpin rapat UNCLOS 3 ini. Karena dia sangat bangga, akhirnya terjadi yang namanya disebut sebagai gentleman agreement antara negara-negara besar dengan negara-negara yang berkembang. Maka disebutlah sebagai konstitusi laut. Di situ disepakati negara kepulauan, disepakati lebar laut teritorial sea 12 mil, disepakati zona ekonomi eksklusif 200 mil, disepakati yang namanya zona tambahan 24 mil. Meskipun ada barter-barter di sana. Jadi saya di bawah ini ada apa, kalau Bapak Ibu ingin baca-baca ya, saya ada menulis di situ waktu saya kuliah kemarin. Jadi saya memang melihat dari sudut pandang namanya Third World Approach to International Law atau TWILE. Jadi TWILE itu mengkritisi hukum internasional. Nah, di sini saya fokusnya ngelihat hukum laut internasional dan dampaknya terhadap illegal fishing di Indonesia. Jadi karena saya mengkombinasikan antara hukum laut dengan kriminologi, mencari penyebab kenapa orang berbuat pidana begitu. Nah, di situ terlihat sekali bahwa memang negara-negara besar tersebut ternyata ketika menyetujui UNCLOS 1982 atau Law of the Sea Convention ini juga menyisipkan
muatan-muatan untuk tetap mendominasi laut gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau nanti mau baca-baca, di situ saya lampirkan linknya. Nah ini isi dari Law of the Sea Convention. Ada 320 pasal, 9 lampiran, kurang lebih 208 halaman. Ini memang sangat banyak Bapak Ibu, hal-hal pokok seperti laut teritorial dan zona tambahan, lalu selat yang digunakan untuk navigasi internasional, prinsip negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, rejim pulau, apa sih yang dinamakan pulau, apa hak-hak di pulau, lalu enclosed or semi-enclosed sea, jadi apa sih yang disebut laut yang tertutup. Jadi ketika laut itu dibatasi oleh negara, 2 atau lebih negara, sehingga tidak ada laut lepas di laut itu. Semuanya dikuasai negara, itu disebut enclosed. Semi enclosed kalau laut internasional itu sangat sempit gitu ya. Nah, ini semi enclosed itu seperti laut Natuna di atas itu. Itu makanya banyak konflik karena dibatasi beberapa negara sehingga laut internasional itu sempit, ditambah kemudian Cina nanti saya tunjukkan dia melakukan klaim. Lalu ada di area. Di area ini adalah continental shelf, landas kontinen yang di luar kewenangan negara-negara. Jadi ini menjadi milik bersama, the heritage of humankind, disebutnya di area. Jadi semua negara punya kewenangan di situ, tapi sebenarnya ya hanya negara-negara besar yang bisa mengeksploitasi dasar laut di laut bebas sana, di samudra tengah sana. Di situ diatur sedemikian rupa siapa yang boleh mengelola dan bagaimana mengelolanya. Saya lanjut saja. Jadi sebagai satu output yang utama dari Law of the Sea Convention, saya terus terang lebih senang menggunakan istilah Law of the Sea Convention ya, karena itu lebih pasti, tidak rancu dengan UNCLOS sebagai satu pertemuan gitu ya. Laut menjadi dibagi 3 rezim hukum. Pertama, rezim hukum di mana negara memiliki kedaulatan penuh, yaitu laut perairan pedalaman, lalu laut teritorial dan perairan kepulauan. Nanti kita lihat apa itu. Lalu ada wilayah yang rezim hukumnya di negara bukan punya kedaulatan, tapi dia hanya berdaulat atau memiliki yurisdiksi, yaitu di zona tambahan, lalu di zona ekonomi eksklusif, dan di landas kontinen. Lalu ada area beyond national jurisdiction, ABNJ saya singkat itu. Jadi area yang berada di luar yurisdiksi negara manapun. Itu ada laut lepas atau laut bebas. Ini dulu biasa disebut laut lepas, tapi ada pakar yang bilang bukan laut lepas dong, maksudnya laut bebas karena di situ ada freedom of the sea ya, whatever. Lalu ada di area yang saya sebut, itu dasar laut yang berada di bawah laut lepas atau laut bebas. Nah ini gambarannya Bapak Ibu, zona maritim yang tadi digambarkan, bahwa perairan kepulauan dia berada di antara pulau-pulau di sini. Ya. Lalu yang namanya territorial sea diukur dari titik terluar dari baseline. Nah, kalau negara kepulauan nanti titik terluar, pulau terluar yang ditarik garis maya menjadi baseline, diukur 12 mil, maka itulah laut teritorial. Di atas itu ada zona tambahan yang dapat diklaim sampai 24 mil. Nah, kemudian ada zona ekonomi eksklusif 200 mil, ini diukur sama ya dari baseline juga 200 milnya. Lalu ada laut lepas atau laut bebas. Nah, dasar lautnya ini disebut sebagai landas kontinen.
Nah, ini the area inilah yang disebut international seabed. Nah, ini beberapa ketentuan dalam UNCLOS ya. PPD ini perairan pedalaman ya, perairan pedalaman ya, internal waters kalau dalam UNCLOS-nya. Itu dia posisinya berada di belakang baseline. Jadi dia berada di dalam pulau. Jadi kalau ada apa namanya laguna apa ya nyebutnya ya, dia di luar baseline tadi disebut sebagai perairan pedalaman, maka di sana status hukumnya sama seperti laut teritorial, artinya negara memiliki hak penuh disamakan status hukum dengan darat, tapi di sana tetap kita harus mengakui yang namanya hak lintas damai. Apa itu hak lintas damai? Nanti kita lihat. Lalu ada laut teritorial, kedaulatannya seperti daratan, maksimal luasnya adalah 12 nautical mile. Ini perlu dicermati ya, nautical mile itu berbeda dengan mile biasa. Jadi lebih jauh nautical mile atau mile laut dibandingkan mile di darat. Nah, di sana di laut teritorial itu kita juga harus menghormati yang namanya hak lintas damai. Tapi kita punya hak untuk menentukan alurnya gitu kalau di laut teritorial. Lalu di perairan kepulauan, nah Indonesia ini punya perairan kepulauan. Jadi laut di antara pulau-pulau. Nah, juga memiliki hak kedaulatan sama seperti daratan terlepas berapapun lebar dan dalamnya. Jadi nggak ada batas maksimal 12 mil, nggak. Pokoknya sepanjang dia berada di antara pulau Indonesia itu sama dengan daratan statusnya. Lalu tapi kita harus menghormati hak perikanan tradisional. Jadi dulu salah satu bargainingnya seperti itu. Karena kita menutup laut internasional ya. Dulunya misalnya antara Sumatera dengan Kalimantan itu kan tengah-tengahnya itu laut internasional yang sangat lebar. Tapi kemudian kita tutup. Maka sebelumnya kan antara Sarawak dengan Sabah itu mereka biasa berlalu lintas melakukan kegiatan aktivitas perikanan di situ, maka kita harus hormati. Terus kalau sebelumnya ada kabel-kabel sudah dipasang di situ, kita harus hormati. Lalu kalau sebelumnya ada perjanjian yang sudah berlaku di situ, kita harus hormati. Artinya boleh kita tutup laut itu, tapi yang sudah berjalan tidak boleh kita larang, begitulah kurang lebih. Nah, di perairan kepulauan kita harus menghormati lintas damai dan juga ada lagi yang namanya lintas alur laut kepulauan. Bahasa Inggrisnya itu Archipelagic Sea Land Passage. Yang kemudian kalau Bapak Ibu sering melihat di peta ada ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Kita punya 3 ALKI, tapi koridor yang ketiga itu ada 3A dan 3B ya. Nanti saya cerita lebih lanjut. Nah, ini ada zona tambahan maksimal 24 nautical mile. Ini pencegahan pelanggaran pabean, imigrasi, keuangan, kesehatan, dan sanitasi. Jadi zona tambahan ini yang paling relevan dengan kegiatan imigrasi. Namun bukan berarti di luar zona tambahan tidak ada isu keimigrasian. Nanti menarik nih kita diskusi, misalnya bagaimana menangani pengungsi-pengungsi di laut itu. Kita disuruh mengusir gitu ya, padahal itu berada di tengah laut. Nah, ini memang di satu ya, nanti saya mudah-mudahan bisa dapat masukan dari teman-teman. Nah, zona ekonomi eksklusif maksimal 200 nautical mile. Nah, di sana itu rezim khusus. Jadi dia bukan wilayah kita, tapi kita punya hak berdaulat dan harus menghormati kebebasan negara lain. Artinya freedom of navigation, kapal-kapal asing itu sebenarnya masuk, berada, jalan-jalan di situ tuh boleh, Pak. Nah, ini yang masyarakat kita tidak tahu itu. Jadi ketika kapal masuk ke zona ekonomi eksklusif itu langsung sudah rame. Oh, itu melanggar wilayah Indonesia, padahal bukan. UNCLOS itu bilang di ZEE itu kamu nggak boleh larang kapal-kapal asing untuk lewat, mampir. Beda dengan yang tadi kita sebut di atas.
teritorial atau perairan kepulauan, itu orang nggak boleh masuk. Nah, itulah yang disebut border gitu ya. Di zona ekonomi eksklusif kita boleh memanfaatkan sumber daya hayati dan non hayati ya, hayati ikan-ikanan dan lain-lain ya. Lalu non hayati itu mineral, minyak, gas, baik di permukaan, kolom air, dasar dan subsoil. Subsoil itu di lapisan bawah ya. Artinya mengebor itu kan ke subsoil. Nah, jadi sebenarnya zona ekonomi eksklusif ini kewenangan yang paling komprehensif sebenarnya. Hak yang paling komprehensif. Dia bukan cuma kolom airnya, di atas air kita juga boleh mendirikan pulau buatan, instalasi, bangunan, penelitian gitu ya, serta melakukan perlindungan lingkungan. Nah, tadi kita bicara tentang ada lintas damai, lalu ada lintas alur kepulauan, lalu ada yang namanya lintas transit. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama, lintas damai itu lebih terbatas. Lintas damai itu lebih terbatas. Dia itu kenapa terbatas? Karena dia boleh melalui laut teritorial atau perairan pedalaman. Ya, yang disebut lintas damai ini dia boleh lewat di laut teritorial atau perairan pedalaman. Jadi Bapak Ibu, kapal asing tuh boleh lewat di laut teritorial kita, boleh. Dijamin oleh UNCLOS dan kita tidak boleh mencegah. Sepanjang gitu ya. Sepanjang dilakukan secara inosen. Apa itu inosen? Tidak menimbulkan ancaman keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Lalu disebut inosen, dia harus terus-menerus dan cepat, expeditious bahasa Inggrisnya itu. Jadi dia nggak boleh pelan-pelan terus mampir gitu, nggak boleh. Atau di luar kecepatan normalnya, itu nggak boleh. Dia harus terus-menerus, dia harus berada di permukaan. Jadi kapal selam, kalau lewat laut teritorial kita boleh, tapi dia harus naik ke atas dan mengibarkan bendera. Gitu ya. Nah, negara pantai boleh mengatur jalurnya, hanya boleh koridor ini dan seterusnya. Juga aturan-aturan terkait keselamatan pelayaran. Lalu misalnya yang kapal selam hanya boleh lewat di sini, sedangkan kapal niaga boleh lewat sini. Itu namanya traffic separation SIM, boleh. Namun nggak boleh mengatur konstruksi. Jadi mungkin ada negara yang mau, oh kalau mau lewat sini boleh, tapi kamu bentuknya harus begini, nggak boleh kapal dengan bentuk begini yang lewat. Nah, itu dilarang oleh UNCLOS. Kita nggak berhak mengatur tentang konstruksi, bentuk kapal, peralatan dan pengawakannya nggak boleh. Kita boleh ngatur jalurnya aja. Nah, kita boleh melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah non-innocent passage. Jadi kalau di lintas damai ini boleh, misalnya kita khawatir dia melakukan pelanggaran, kita kawal, ya boleh, gitu. Kemudian dapat ditunda, misalnya dengan alasan kita mau latihan perang, jadi nggak boleh dulu ada kapal asing lewat, nah gitu ya. Jadi innocent passage ini artinya lebih restricted karena dia melewati laut teritorial atau perairan pedalaman. Nah, transit passage ini dia lewat selat yang biasa digunakan untuk pelayaran. Kalau Indonesia itu ada di Selat Malaka, ya Bapak Ibu, antara Sumatera dengan Malaysia itu ada Selat Malaka. Di situ memang sebelum UNCLOS atau Law of the Sea Convention ini lahir sudah biasa digunakan untuk alur pelayaran internasional. Maka di situ Indonesia wajib mengizinkan setiap kapal asing maupun pesawat. Nah, kalau di lintas damai, pesawat nggak boleh. Karena udara di atas laut teritorial, dia kedaulatan negara tersebut. Nah, pesawat nggak boleh. Kalau kapal laut boleh. Kalau di selat, laut, kapal maupun pesawat boleh. Dia antara laut lepas mau ke laut lepas yang lain atau dari zona ekonomi eksklusif mau ke zona ekonomi eksklusif yang lain itu
boleh. Nah, ini boleh mode normal kalau di selat. Artinya kalau kapal selam boleh nyelam dia. Disebut mode normal itu dia boleh nyelam. Jadi memang ini rawan. Ini rawan, tapi itulah harga yang harus dibayar karena bagaimanapun kita mengklaim sebagai negara kepulauan, kita klaim laut atau selat itu yang tadinya milik internasional kan begitu ya. Kita klaim, maka bargainingnya oke, itu milik kamu tapi kamu harus izinkan kita lewat karena ini sudah biasa jadi jalur kita gitu. Ibaratnya kalau kita beli tanah yang kebetulan tanah itu sudah secara turun-temurun dipakai untuk jalan orang gitu ya. Maka dalam hukum ada hak servitut rumah yang di belakang tanah kita nggak boleh tutup jalan umum walaupun itu sertifikatnya punya kita gitu. Tapi karena itu sudah dijadikan jalan umum, maka ada hak servitut, kita nggak boleh. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu sama kasusnya dengan yang lintas alur kepulauan. Archipelagic Sea Land Passage ini hampir sama. Cuma lokasinya adalah dia di laut kepulauan. Nah, kita punya 3 alki. Alki ketiga itu koridornya ada 3A dan 3B. Namun Bapak Ibu, sebagai informasi, alki kita itu walaupun sudah kita daftarkan ke IMO, tapi Australia dan Amerika belum mengakui. Mereka masih menuntut ada alki dari barat ke timur. Jadi alki yang ada saat ini kan hanya dari utara ke selatan. Jadi dia lewat Selat Malaka, lewat Laut Natuna, terus ke bawah sampai ke Selat Sunda. Itu alki 1. Alki 2 dia di samping Kalimantan dengan Maluku. Jalurnya ke bawah lewat Bali. Lalu ada yang ketiga lewat Arafura dan juga Laut Selat Timor. Melalui Selat Timor. Nah, itu dianggap belum memenuhi kriteria alur laut kepulauan yang seharusnya menurut Amerika dan Australia. Karena selama ini sebelum Indonesia klaim sebagai negara kepulauan, negara-negara itu biasa berlayar dari barat ke timur juga. Jadi maunya dia diberikan kewenangan. Nah, oleh sebab itu, sebagai informasi Bapak Ibu, itu kapal-kapal asing itu milik Australia, milik Amerika, itu sering mundar-mandir. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini masih hak kami untuk lewat gitu. Jadi itulah yang salah satunya di tesis saya gugat gitu loh. Inilah bagaimana UNCLOS atau Law of the Sea Convention ini masih menimbulkan ketidakadilan bagi negara-negara yang berkembang. Ini landas kontinen. Dia berada di bawah laut itu sebagai kepanjangan alami dari daratannya gitu ya. Jadi dasar laut yang boleh diklaim itu kalau dia memang melandai dari daratan terus sampai ke dasar laut. Nanti ada sampai kedalaman sedimen tertentu yang bisa diklaim. Kita punya hak untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Sedangkan negara lain bisa lakukan navigasi dan kebebasan di atasnya. Nah, ini dari kalau landas kontinennya itu berada di luar laut teritorial, di luar laut teritorial. Maka landas kontinen itu atasnya negara lain boleh berlayar. Nah, ini semua negara pantai otomatis ya berhak sampai dengan 200 nautical mile untuk klaim landas kontinen kalau memang dia itu kelanjutan alamiah dari daratan. Nah, bahkan bisa lebih dari 200 nautical mile kalau kriteria tertentu secara geologi dan geomorfologinya memungkinkan. Jadi kita ada mau mengklaim di luar 200 mile itu contohnya di sebelah selatannya Pulau Aceh.
sebelah selatannya Aceh itu kita klaim di luar 200 mile. Dan saat ini Indonesia sedang merampungkan Undang-Undang Landas Kontinen yang sebelumnya kita punya Undang-Undang Landas Kontinen terbit sebelum UNCLOS lahir. Nah ini Bapak Ibu catatan-catatan penting. Jadi terkait kewenangan penegakan hukum berdasarkan pasal 73 UNCLOS tadi kita tidak boleh mengenakan hukuman badan bagi kapal asing yang ditangkap di zona ekonomi eksklusif karena melakukan pencurian ikan misalnya. Nah, lalu pasal 220, 224, 225, 226 ini kaidah-kaidah yang mengatur tentang penegakan hukum, tapi khususnya memang untuk pencegahan polusi dan kerusakan lingkungan laut. Namun dapat juga digunakan untuk pelanggaran peraturan negara pantai yang memang secara jelas dilanggar oleh negara kapal berbendera asing. Jadi pasal 224 hanya kapal yang memiliki kewenangan yang boleh melakukan penegakan hukum di laut. Itu diberikan tanda khusus sebagai kapal negara atau kapal militer dan memang ada undang-undangnya yang memberikan kewenangan tersebut. Terus pasal 225 penegakan hukum dilarang untuk menimbulkan bahaya untuk pelayaran atau lingkungan. Nah ini yang menarik pasal 225, bagaimana ketika kita mengusir pengungsi misalnya. Ya. Jadi saya minta komentar dari Bapak Ibu. Ketika pengungsi dari Rohingya atau dari manapun, mereka terkatung-katung di laut, tapi dengan alasan kebijakan tidak menerima pengungsi, diusir. Nah ini kan menimbulkan bahaya. Pasal 226, pemeriksaan terhadap kapal tidak boleh berlarut-larut. Lalu pasal 231, apabila kita melakukan penegakan hukum wajib memberikan notifikasi. Dan pasal 232, kalau pemeriksaan yang kita lakukan ternyata ya tidak tepat dan akhirnya menimbulkan kerugian, maka kita wajib mengganti. Kemudian tentang hot pursuit, pasal 111. Ini kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai untuk mengejar kapal-kapal yang diduga atau kita memiliki clear ground ya, alasan yang jelas bahwa kapal asing telah melakukan pelanggaran di laut teritorial atau di zona tambahan atau di zona ekonomi eksklusif sepanjang ya memang pelanggarannya itu sesuai dengan zonanya. Ini yang menarik. Zona tambahan sebagai zona pencegahan pelanggaran imigrasi, saya fokus ke imigrasi, sebagai zona pencegahan pelanggaran imigrasi. Apakah bisa dilakukan pengejaran apabila masih di zona tambahan? Gitu. Nah, jawabannya adalah enggak, karena pelanggaran imigrasi baru terjadi ketika dia menyeberang border, gitu ya. Bordernya untuk imigrasi adalah teritorial. Jadi, kalau kapal belum masuk teritorial, maka warga negara asing yang berada di kapal itu belum memasuki wilayah Indonesia, walaupun sudah di zona tambahan. Nah, kewenangan imigrasi di situ adalah kita boleh stop. Jadi, sebelum dia melakukan pelanggaran, kita stop dulu, kamu mau kemana? Ke Indonesia, mau ke pelabuhan, cek dulu mana. Karena kita dapat laporan kalian bawa warga negara asing yang tanpa izin masuk Indonesia misalnya. Jadi CIQP itu biasanya bisa untuk hal-hal tertentu dilakukan di 24 mil. Nah, kemudian ada freedom of the high seas versus right of visit. Jadi di laut lepas ada asas kebebasan laut lepas. Sehingga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal hanya negara bendera kapal itu. Misalnya di laut lepas ada kapal berbendera Indonesia, maka yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah hanya aparat Indonesia. Oleh sebab itu sebenarnya Law of the Sea Convention menuntut Indonesia itu memiliki kapasitas untuk sampai melakukan penegakan hukum di laut lepas.
khususnya terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia. Nah, namun di pasal 110 ada hak untuk visit atau memeriksa ya. Ini dimiliki oleh Angkatan Laut atau kapal pemerintah untuk memeriksa kapal-kapal di laut lepas berbendera asing sepanjang dianggap melakukan pelanggaran yang diakui secara internasional sebagai pelanggaran yang bisa dilakukan penindakan, yaitu misalnya narkoba, pembajakan, gitu ya. Lalu penyiaran ilegal. Tapi kalau untuk penyiaran ilegal itu hanya negara yang dirugikan oleh penyiaran itu yang bisa memeriksa. Walaupun kapal itu benderanya bukan bendera kapal tersebut. Nah, yang jadi masalah nih Bapak Ibu terkait imigrasi, diskusi yang beredar di kalangan akademis, right of visit ini disalahgunakan ketika mengantisipasi imigran, ya, antisipasi asylum seeker, pencari suaka. Jadi kapal-kapal itu masih di laut lepas sudah diperiksa dengan alasan right of visit supaya tidak mendekat ke wilayah negara tersebut. Nah, ini seperti misalnya Australia, kita tahu dia bahkan menggandeng Indonesia untuk mencegah pencari suaka itu nyebrang ke Australia. Sehingga kita lihat banyak akhirnya para pencari suaka itu yang tenggelam di laut, terdampar di pantai, anak-anak kecil. Mungkin itu cukup panjang ya. Nah, ini maritime border dan maritime delimitation sama atau beda gitu. Nah, kalau di dokumen-dokumen Law of the Sea Convention, Bapak Ibu akan melihat nanti bordering ya, bordering waters. Jadi tapi itu maksudnya bukan border yang dimaksud untuk imigrasi dan bea cukai. Itu yang dimaksud adalah delimitasi atau pembatasan wilayah sesuai rezim hukum tadi, apakah itu batas antar zona ekonomi eksklusif atau batas antar landas kontinen dan lain-lain. Nah, untuk border terkait imigrasi dia hanya teritorial, ya. Jadi border yang dimaksud untuk imigrasi adalah laut teritorial. Karena laut teritorial lah yang hanya memiliki rezim hukum sama dengan daratan. Nah, ini saya sebelum lanjut, di sini saya mau disclaimer untuk memudahkan pemahaman, saya menggunakan gambar-gambar dari kita manggilnya Beli Andi, dari Pak Imade Andi Arsana. Ini beliau pengajar di Universitas Gajah Mada, sangat terkenal Bapak Ibu untuk hukum laut. Sebenarnya beliau adalah pakar geodesi yang kemudian S3-nya mengkombinasi antara geodesi dengan hukum laut dalam rangka apa? Dalam rangka menerjemahkan Law of the Sea Convention menjadi satu bentuk visual sehingga orang gampang paham. Nah, ini memang mungkin kesempatan ini kalau direkam dan kapan-kapan Pak Made Andi Arsana melihat, terima kasih sekali banyak membantu ilmu yang disebar oleh Pak Made Andi Arsana, dan beliau secara aklamasi menyatakan silakan menggunakan slide-slide yang beliau buat gitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Memang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana kita menentukan batas. Jadi ini yang disebut baseline. Jadi kalau negara kepulauan mengambil batas lautnya dengan garis yang biru ini Bapak Ibu. Bukan dari sisi pulaunya. Jadi dia langsung titik terluar, pulau terluar. Ya, kasus Indonesia. Sehingga di sini walaupun luas begini, ini tetap sebagai laut perairan kepulauan dan statusnya sama dengan laut teritorial, sama dengan daratan. Dianggap satu kesatuan Indonesia. Nah, kemudian ini yang disebut internal waters tadi. Jadi ada perairan di antara cekungan ini.
kita nyebutnya apa ya? Teluk ya, teluk. Teluk itu adalah internal waters. Nah, baru dari baseline inilah diukur territorial sea. Ini sampai dengan 12 mil. Kemudian 24 mil zona tambahan, dan kemudian zona ekonomi eksklusif sampai dengan 200 mil. Jadi mengukurnya adalah dari baseline yang berwarna biru. Nah, ini yang outer continental shelf atau landas kontinen yang melebihi dari 200 mil. Jadi bisa kita klaim lebih dari 200 mil sepanjang memang secara geologi memang itu masih kelanjutan dari daratan. Nah, ini untuk Indonesia, Bapak Ibu, kita memiliki berapa? 10 ya. Kita punya 10 tetangga. India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Timor Leste, Australia, dan Vietnam. Satu yang nggak ada di sini. Tapi kita punya 10. Sementara yang clear baru dengan, ya belum semuanya clear ya. Jadi kita baru ada 19 agreement yang menyepakati batas-batas laut. Artinya masih banyak batas-batas laut yang belum selesai. Nah, ini cara menentukan batas laut masing-masing negara apabila beririsan. Nah, ini klaim zona ekonomi eksklusifnya kalau saling tumpah tindih ini, maka langkah pertama adalah dengan yang disebut equal distance. Jadi titik tengah, garis tengah. Tapi itu pun nanti kita akan lihat ada 3 kalau ya. Jadi tentunya yang pertama adalah kesepakatan. Jadi kalau negara di sini ya, negara C dengan negara D sepakat seperti ini, selesai. Tapi kalau tidak sepakat, maka ada 3 langkah untuk menyepakati batas atau delimitasi laut. Yang pertama tadi equidistant, jarak yang sama, equal antara 2 negara yang klaim. Kemudian akan dilakukan yang namanya adjusting. Jadi adjusting di sini dilihat ada pulau kecil, maka di situ akan mempengaruhi garis. Nah, kemudian ITLOS itu International Tribunal for the Law of the Sea, dia akan melakukan yang namanya test of disproportionality. Jadi akan dilakukan pengujian apakah pembagian ini sudah proporsional. Ini kalau masing-masing negara tidak sepakat sehingga membawa apakah itu ke International Court of Justice ataupun ke ITLOS. Nah, ini Bapak Ibu kasus kita yang ramai di Laut Natuna. Ini gambaran saja bagaimana di Laut Natuna. Di sini Indonesia dengan Vietnam, kita dengan Vietnam itu menyepakati yang garis biru ini adalah batas landas kontinen. Ya, yang biru ini batas landas kontinen disepakati. Namun berdasarkan UNCLOS, wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebenarnya bisa sampai sini. Bapak Ibu ngelihat kursornya enggak ya? Mbak Dela kelihatan enggak ya? Kelihatan Bapak, berwarna merah. Ini kursor saya bergerak ini. Biru. Ya, yang panahnya bergerak ya. Oh, ini siap. Ini adalah zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Indonesia, ya. Sedangkan yang hijau ini adalah zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Vietnam. Yang hijau ini ya. Nah, ketika negosiasi, Vietnam menawar setidaknya disamakanlah dengan garis yang ini di bawah ini yang biru, garis landas kontinen. Jadi
disinilah ada overlapping area, disinilah kemudian kapal Vietnam sering melakukan penangkapan ikan ilegal. Tapi kita untuk menunjukkan klaim kita serius, kita juga tangkap. Yang sebenarnya kalau berdasarkan UNCLOS itu tidak boleh seperti itu, harus dilakukan yang namanya kesepakatan atau membentuk yang namanya provisional arrangement, ya, pengaturan sementara. Bagaimana sih pengelolaan di sini gitu agar tidak menjadi membawa kepada konflik yang lebih besar. Nah, belum lagi ditambah ini Cina ya, namanya Nine Dash Line. Yang Nine Dash Line ini klaim Cina secara sepihak. Menurut Cina, secara tradisional ini punya Cina. Namanya aja Laut Cina Selatan. Jadi dulu Laksamana Cheng Ho atau siapa sudah berkuasa di sini. Jadi ini dianggap punya Cina. Oleh sebab itu dia dengan Vietnam, dengan Filipina, versi teru, gugatan Filipina dimenangkan, namun tetap ya karena dia negara besar terserah gue. Sehingga kemudian di challenge oleh Amerika, sering melakukan kegiatan patroli di sini dan juga Australia dan sekutu-sekutunya. Itu gambaran kondisi laut kita dengan hukum laut yang ada sekarang. Jadi Cina ini tidak walaupun dia sebenarnya partisipan dari UNCLOS, dia mengakui UNCLOS, tapi untuk konteks ini dia nggak mau pakai UNCLOS. Ini nggak dikenal nih tradisional klaim ini nggak ada sebenarnya dari UNCLOS. Sama halnya dengan Vietnam. Vietnam sebenarnya kalau dia benar-benar mengikuti UNCLOS tidak sampai sini klaim hijaunya, tapi dia punya argumentasi lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan UNCLOS. Nah, lanjut ini yang di Selat Malaka antara kita dengan Malaysia, ini kita sudah punya kesepakatan tahun 73 dengan Malaysia untuk batas landas kontinen yang garis merah. Tapi kemudian berdasarkan UNCLOS yang warna kuning ini adalah ZEE klaim Indonesia. Ya. Nah, Malaysia maunya tetap seperti garis merah. Yang garis putih ini klaim atau penawaran Malaysia terhadap klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia yang warna kuning. Sehingga diantaranya inilah kita menjadi masih sering ada overlapping dan mengakibatkan saling tangkap dengan nelayan kedua negara. Ya, itu yang diarsir. Nah, ini kondisinya. Jadi sebelumnya sudah disepakati batas ini dasar laut tahun 69 ya. Maaf, 73 tadi yang dengan Vietnam. Batas dasar laut disepakatinya tahun 69. Nah, kemudian ini klaim dari Indonesia untuk zona ekonomi eksklusifnya yang warna pink. Nah, sehingga yang hijau ini klaimnya Malaysia. Nah, jadi di situ ada overlapping yang menimbulkan konflik dan sering kita saling klaim, saling kita menangkap nelayan Malaysia atau sebaliknya. Nah, kemudian digagaslah sebagai salah satu bentuk professional arrangement mungkin ya antara Indonesia yang diwakili oleh Bakamla dengan Malaysia diwakili oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang namanya MOU Common Guidelines tentang bagaimana cara menangani nelayan di sini. Jadi kalau ditangkap itu masing-masing negara hanya mengusir saja kecuali dia membawa barang-barang yang memang terlarang seperti narkoba atau bahan peledak itu boleh. Tapi kalau sepanjang hanya kegiatan perikanan di sini saling usir. Ini ya saling tuduh. Nah, ini Australia dengan Indonesia sudah menyepakati landas kontinen tahun 70, kemudian Indonesia klaim zona ekonomi eksklusifnya tahun 97. Nah, ini yang lucu. Ikannya milik Indonesia, lalu dasar lautnya milik Australia. Sehingga
hak untuk migas atau eksploitasi dasar laut termasuk teripang itu menjadi haknya Australia. Itu gambaran bagaimana isu-isu perbatasan kita yang belum selesai dengan beberapa negara dan menggambarkan betapa ruwetnya ya implementasi UNCLOS. Sekali lagi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ternyata walaupun diklaim sebagai constitutional of the ocean, namun tidak serta-merta mampu menertibkan negara-negara. Masing-masing masih adu kekuatan, sehingga itulah ketertarikan saya kenapa mengambil sudut pandang TWEL tadi ya, mengkritisi hukum internasional, dalam hal ini khususnya hukum laut, dan juga kepada Bapak Ibu yang imigrasi mungkin yang berminat untuk memperdalam hukum laut, ya pesan saya kuasai, pegang hukum laut internasional sebagai satu alat. Tapi kalau dia memang kita anggap masih berpotensi merugikan, maka kita harus mampu mencarikan solusi gitu. Jadi jangan hukum laut ini diterima secara mentah-mentah dan dipaksakan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Mohon maaf kalau memang terlalu panjang. Silakan Mbak Della mungkin untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya yang sangat mendetail. Mungkin dari para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang memiliki pengalaman di Kanim TPI dapat membagikan pengalamannya Bapak ya untuk sesi diskusi sharing bersama. Dari saya sendiri Bapak, saya ingin bertanya. Dari penjelasan Bapak tadi kan berdasarkan pasal 73 ya Pak, UNCLOS. Ya. Apa itu yang menjelaskan tentang negara harus melepaskan kapal yang dapat memberikan kebebasan yang layak. Itu dasar dari kelayakan itu seperti apa Bapak? Lalu pada pasal 225 di sini dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum dilarang menimbulkan bahaya untuk pelayaran ya Pak. Betul. Nah, bagaimana ketika kita melihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Menteri Perikanan kita yaitu Ibu Susi ya dalam penenggelaman kapal itu apakah tidak berpaku pada UNCLOS atau bagaimana Bapak? Apakah ketika kita tidak mematuhi beberapa pasal yang terdapat di sini, itu mendapatkan intervensi dari pihak internasional? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Della. Pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama ini kita lihat di layar ya, pasal 73 ini. Yang saya sampaikan tadi adalah tertulis di ayat 2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security. Jadi harus segera ya dilepas apabila diberikan jaminan yang layak, bond atau jaminan bentuk lain ya, other security. Berarti kalau security itu bernilai finansial. Nah, pertanyaannya adalah menilai layaknya itu seperti apa. Nah, memang ini menjadi sengketa antar negara sering, khususnya kasus yang terkenal itu adalah antara Australia dengan Rusia dalam kasus MV Saiga. Di situ Australia mengenakan ketika Rusia mau menebus kapal tersebut, Australia kemudian silakan, kamu harus bayar harga kapal, harga muatan, harga peralatan, lalu potensi denda, dan jaminan untuk dia tidak kembali melakukan hal ilegal di wilayah Australia. Nah, karena seperti itu, akhirnya Rusia membawalah kasus ini ke ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea. Nah, ITLOS kemudian memutuskan bahwa permintaan dari Australia itu tidak reasonable, itu berlebihan. Yang dianggap reasonable hanyalah harga kapal, lalu harga muatan yang ada di atas kapal, beserta peralatannya. Jadi itulah yang dianggap reasonable. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang layak itu seperti apa? Harga kapal, harga muatan, dan harga peralatan.
Terus untuk pasal 225 di sini saya tunjukkan pasalnya. Jadi bagaimana tindakan Bu Susi pada saat itu. Nah, jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Perikanan itu mengatur hak untuk menenggelamkan kapal di laut itu pasal 69 apabila kapal itu melakukan perlawanan sehingga membahayakan petugas, perlawanan yang keras ya, membahayakan petugas, atau apabila karena upaya kapal tersebut sehingga mengakibatkan kapal itu rusak parah sehingga kalau ditarik akan berbahaya, atau apabila kapal-kapal perikanan Bapak Ibu banyak yang digunakan untuk praktek ilegal itu sudah tidak layak kapalnya. Jadi memang ketika ditemukan itu, ini kalau diteruskan bisa tenggelam dia. Nah itu diatur di pasal 69 Undang-Undang Perikanan. Lalu selanjutnya di pasal 76 Undang-Undang Perikanan, 76C, kita bisa memusnahkan kapal yang sudah dirampas gitu ya. Nah, yang dilakukan Bu Susi sebenarnya memusnahkan kapal-kapal yang sudah dirampas. Jadi sudah ditangkap, dibawa ke pelabuhan, diperiksa di pengadilan, sidang, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, itulah yang dimusnahkan oleh Bu Susi di tengah laut. Memang ini dikritik karena menimbulkan pemborosan dan juga potensi kerusakan bagi sumber daya lingkungan, namun memang menimbulkan pesan yang jelas kepada pelaku-pelaku illegal fishing. Nah, ini itulah kenapa kemudian saat ini mungkin penenggelaman tidak dilakukan lagi yang seperti itu. Namun penenggelaman yang sifatnya tadi, yang terpaksa berdasarkan pasal 69, itu tentunya tidak melanggar ketentuan pasal 225 karena aksi yang dilakukan sendiri oleh pelaku illegal fishing itu yang membahayakan. Mungkin itu Mbak Dela. Oh siap Bapak, berarti waktu proses eksekusinya itu tidak membahayakan dari pihak pelayaran ya Pak, karena itu merupakan kapal rampasan ya Pak? Iya, jadi Siap, udah siap. nggak ada orangnya dan diagendakan ditenggelamkannya di mana, dipilih tempat yang aman seperti itu Mbak Dela. Siap. Untuk kami Pak dari imigrasi ingin bertanya Pak, apakah kami diperbolehkan Pak untuk petugas perbatasan misalnya seperti CIQ itu beroperasi di wilayah zona ZEE atau laut lepas? Apakah kita diperkenankan Pak? Iya. Untuk beroperasi di situ? Jadi memang kewenangan imigrasi tadi ada di maksimal di zona tambahan sebenarnya ya, yang 24 mil itu. Namun ya perkembangan beberapa negara-negara besar khususnya tadi memanfaatkan hak untuk memeriksa tadi right of visit itu sampai bahkan ke laut lepas. Dia tujuannya adalah mengantisipasi penyelundupan manusia, mengantisipasi pengungsi seperti itu. Nah, itu sebenarnya dikritik Mbak Dela, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca literatur-literatur terkait keimigrasian, upaya-upaya penolakan pengungsi yang dilakukan seperti itu dikritik karena dia melanggar HAM, membahayakan, dan yang kedua ya menyalahgunakan right of visit yang diatur di pasal 110 Law of the Sea Convention. Seperti itu Mbak Dela. Tapi tadi seperti saya sampaikan memang orang dianggap melanggar ketentuan imigrasi hanya apabila dia telah melewati border. Border untuk imigrasi adalah teritorial. Seperti itu Mbak Dela. Jadi intinya itu tetap diperbolehkan ya Bapak meskipun dalam pelaksanaannya itu banyak pertentangan seperti itu. Ya itu tergantung kebijakan negara. Kan ya itu tergantung kebijakan negara. Cuma memang kalau kita melihat ketentuan UNCLOS,
kepentingan imigrasi di atas zona tambahan itu tidak ada sebenarnya, karena hanya di zona tambahan itulah yang diberikan ruang untuk pencegahan terkait pelanggaran imigrasi. Baik Bapak, terima kasih. Boleh saya bertanya satu lagi Pak? Boleh. Pertanyaan terakhir dari saya. Izin bertanya Pak, bagaimana sih koordinasi antara KKP saat penenggelaman kapal dan dokumen perjalanan atau paspor buku pelaut yang dimiliki oleh pelanggar tersebut? Bagaimana koordinasinya? Iya, jadi sepengetahuan saya ya, di lapangan itu koordinasi dengan pihak imigrasi sudah sangat erat. Kita tadi ada punya Satgas 115 di mana salah satu anggotanya adalah imigrasi. Kita juga punya forum koordinasi tingkat pusat, salah satu anggotanya adalah pihak imigrasi, dan di lapangan salah satu mitra teman-teman di unit pelaksana teknis adalah pihak imigrasi. Jadi otomatis karena kewenangan dari penanganan terhadap warga negara asing ada di pihak imigrasi, maka dikoordinasikan dan disampaikan kepada pihak imigrasi. Nah, kami punya KKP ya, KKP punya mungkin lokasi-lokasi penampungan sementara yang dulu detention center itu overcrowded, tapi belakangan ini informasinya detention center itu lowong, sehingga kemudian biasanya penyerahan awak kapal asing itu berlangsung dengan lancar sih selama ini. Udah, Mbak Dela? Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya. Saya rasa cukup Pak. Sebenarnya kita masih ingin banyak bertanya lagi, tapi waktu kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Makasih banyak buat Pak Arief, Mbak Dela selaku moderator dan Bapak Ibu, teman-teman semua dari pihak imigrasi. Semoga penyampaian saya yang cukup panjang tidak. Ya memang itulah ya, kita ketika belajar hukum memang bisa membosankan, namun ya memang kita harus tahu. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Izin pamit ya, langsung ya. Oh siap Bapak, terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh peserta pada e-workshop batch 1 sesi 2 atas partisipasinya. Saya ingatkan kembali, untuk sertifikat akan kami bagikan ketika semua sesi workshop telah berakhir. Dapat saya simpulkan pada materi yang kita bahas hari ini adalah UNCLOS mengalami perjalanan yang sangat panjang ya Pak ya, dari mulai abad 17 hingga abad ke-20, kalau koreksi kalau ada yang salah dari saya. Lalu dalam pelaksanaannya, dalam penetapan dari permasalahan teritorial dapat dipecahkan dengan 3 cara ya Pak. Betul. Baik, dari saya cukup. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.